Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang model-model desain kurikulum. Saya Vina Marsyanda akan menjelaskan tujuan, manfaat, dan sebagian dari desain kurikulum, dan sisanya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang lain. Tujuan dari model desain kurikulum yaitu membantu siswa mengembangkan watak, kepribadian, pengalaman, dan menjiwai nilai demokrasi. Dengan pembahasan ini, kita akan mengetahui pengertian desain kurikulum, prinsip desain kurikulum, jenis desain kurikulum, dan model desain kurikulum. Dengan adanya model kurikulum ini, para guru akan lebih efektif dan sistematis dalam kegiatan belajar mengajar. Desain yang pertama yaitu Subject Center Design. Model ini yang paling banyak digunakan, dan kurikulum ini memusatkan pada isi materi yang akan diajarkan. Kelebihannya yaitu mudah disusun, dan kekurangannya membuat peserta didik pasif dan pengajarannya kurang praktis. Subject Center Design ini terdapat 4 macam, yaitu the Subject Design, the Discipline Design, the Broad Field Design, and Integrated Curriculum. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang the Subject Design. The Subject Design ini adalah desain yang paling murni dan sudah ada sejak lama. Kelemahannya yaitu tidak memerhatikan minat bakat siswa, diambil dari masa lampau hingga kurang relevan dengan masa sekarang, dan pengetahuannya terpisah. Kelebihannya yaitu mudah dilaksanakan, efisien, dan mudah disusun. Yang kedua yaitu the Discipline Design. Desain ini dikembangkan dari the Subject Design dan memusatkan pada isi atau materi kurikulum. Kelebihannya yaitu sistematik dan efektif, memelihara integritas intelektual pengetahuan manusia, dan menguasai konsep hubungan dan proses-proses intelektual. Untuk kelemahannya yaitu penyusunan belum efisien dan belum bisa memberikan pengetahuan yang integritas. Yang ketiga yaitu the Broad Fields. Desain ini menyatukan mata pelajaran yang berhubungan dan berdekatan menjadi satu bidang studi, dan memiliki kelemahan yaitu tidak dapat diberikan secara detail dan kurang bisa membangkitkan semangat belajar para siswa. Untuk kelebihannya yaitu sistematis dan efektif, dan membuat peserta didik memiliki wawasan yang luas. Yang keempat yaitu Integrated Curriculum. Desain ini terdapat batas-batas antar mata pelajaran dan penyajiannya berbentuk unit atau keseluruhan. Kelemahannya yaitu tidak logis dan tidak sistematis, bersifat sederhana, dan memakan banyak waktu, tenaga, dan biaya yang banyak. Dan kelebihan dari desain ini yaitu memberikan kepada siswa untuk belajar sesuai minat dan potensi. Kelebihan yang kedua yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif atau bekerja sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doroin Aulia, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang Learner Centered Design. Learner Centered Design. Konsep Learner Centered Design ini bersumber dari Rousseau, dari konsep Rousseau tentang pendidikan alam yang menekankan perkembangan anak. Nah, konsep ini berpandangan bahwa dalam kegiatan pembelajaran dan pengajaran, anaklah yang paling berperan penting. Guru hanya berperan untuk menciptakan suasana belajar, membimbing, dan mendorong sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Sebab anak mempunyai potensi untuk berkembang, berperilaku, dan berbuat. Nah, sudah dapat diketahui bahwa ciri utama dari konsep ini adalah keeksistensian peserta didik dalam proses belajar mengajar. Konsep ini mempunyai dua karakteristik, yaitu yang pertama, pengembangan desain kurikulumnya memusatkan atau menitikberatkan kepada peserta didik dibanding isi dan materi. Yang kedua adalah model ini bersifat not replayed atau tidak disusun sebelumnya, tetapi dikembangkan bersamaan antara guru dan peserta didik untuk menyelesaikan tugas-tugas pendidikan. Isi atau materi dari model kurikulum ini adalah masalah-masalah yang menarik perhatian dan menitikberatkan kepada perkembangan peserta didik. Ada beberapa variasi dari model ini, seperti the activity or experience design, humanistic design, terus juga the open free design, dan lain-lain. Tapi yang paling terkenal adalah the activity or experience design.
Apa sih the activity or experience design? Activity or experience design ini adalah sebuah model desain kurikulum yang pengembangannya berdasarkan pada pemikiran atau filsafat dari Jean-Jacques Rousseau dan Johann Heinrich Pestalozzi. Mereka memandang bahwa pendidikan harus didasarkan dan dilaksanakan sesuai dengan keadaan anak secara alamiah atau natural. The activity or experience design ini mempunyai beberapa ciri utama. Yang pertama adalah struktur kurikulumnya didasarkan pada kebutuhan dan minat anak. Jadi dalam penerapannya menuntut guru untuk membantu menentukan minat dan kebutuhan anak, serta juga membantu peserta didik memilih mana yang paling pas untuknya. Yang kedua adalah kurikulum ini tidak disusun sebelumnya, tapi disusun bersamaan peserta didik dan guru, baik dalam tujuan, sumber, alat, kegiatan belajar, dan evaluasinya. Dan yang ketiga adalah desain kurikulum ini ditekankan pada prosedur pemecahan masalah. Satu contoh dari model desain kurikulum the activity or experience design ini dapat kita ambil dari rancangan model kurikulum yang dibuat oleh John Dewey. Ia mendesain model kurikulum untuk sekolah laboratoriumnya dengan struktur yang memperhatikan seputar kebutuhan anak yang common dihadapi setiap orang atau yang umum dihadapi setiap orang. The activity or experience design ini tentu saja mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah yang pertama, karena struktur kurikulum ini didasarkan dan disusun dan ditentukan atas dasar kebutuhan dan minat anak, maka semua yang terkait dengan kegiatan pembelajaran akan terjadi secara dinamis dan aktif karena dimotivasi dari dalam diri anak sendiri. Kedua adalah karena proses belajar siswa dibawa untuk melakukan hal-hal nyata, bermakna dan berguna secara langsung untuk kehidupannya, maka pencapaian tujuan dan hasil belajar akan lebih mudah dicapai. The activity or experience design ini juga mempunyai kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah kurikulum pendidikan yang disusun atau dibuat atas dasar minat dan tuntutan anak saja dipandang belum cukup untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan kehidupan modern yang sangat kompleks seperti saat sekarang ini. Dan yang kedua adalah model dari the activity or experience design ini dinilai sangat lemah dalam kelanjutan perkembangan peserta didik, sebab minat mudah sekali untuk berubah karena perkembangan dan lingkungan. Yang ketiga adalah model ini memerlukan pemahaman yang baik terhadap perkembangan psikologis peserta didik. Model ini tidak dapat dilakukan oleh guru biasa atau guru mata pelajaran atau bidang studi biasa. Jadi harus Saya di sini akan menjelaskan mengenai the problem centered design. Desain ini berfokus dalam masalah-masalah, entah itu dalam kehidupan sosial maupun individu, dan hal ini menekankan manusia pada satu kesatuan, yaitu kesejahteraan masyarakat, serta menekankan isi yang dipilih berdasarkan relevansinya dengan sistematika pembelajaran maupun pengembangan siswa. Yang termasuk dalam the problem centered design model yang pertama adalah area living design, yaitu di mana desain ini berfokus dalam prosedur pembelajaran mengenai pemecahan masalah dengan menggunakan pengalaman ataupun situasi nyata dari para siswa. Dan peran siswa di sini sendiri itu adalah sebagai pembuka jalan untuk mempelajari dalam bidang kehidupan. Ada pula kelebihan dalam desain ini, yaitu yang pertama adalah mereka bisa berpikir kritis. Kenapa? Karena mereka sudah dibekali dengan problem solver yang tinggi sehingga mereka bisa berpikir kritis bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ada dalam lingkungannya maupun di luar lingkungannya. Dan yang kedua adalah bahan ajar ini
yang digunakan adalah relevan dan juga profesional. Selain itu, dalam sebuah kelebihan pastilah ada sebuah kelemahan. Dan yang pertama adalah isi kurikulumnya yaitu kurang terintegritas. Dan yang kedua, dalam desain ini mungkin agak mengabaikan mengenai warisan budaya. Kenapa hal seperti itu penting? Karena kita bisa mempelajari sebuah kesalahan dalam masa lalu dan kita juga bisa memecahkan masalah dengan menggunakan metode yang sama seperti di masa lalu. Itulah kenapa masa lalu di sini penting agar bisa untuk membantu mereka memecahkan masalah. Dan yang terakhir adalah tidak banyak guru ataupun buku yang disediakan dalam desain ini. Yang kedua adalah the core design model. Desain ini merupakan reaksi atau timbul sebagai reaksi dari separate subject design yang memiliki sifat terpisah-pisah dalam mengintegrasikan suatu bahan pelajaran, dan mereka memilih suatu pelajaran menjadi inti atau sebagai core di sini. Dan core kurikulum ini bisa disebut juga sebagai mata pelajaran dasar atau mata pelajaran umum yang mengembangkan atau yang mengarahkan kepada pengembangan siswa terhadap sosial maupun pribadi. Ada pula beberapa variasi dalam desain ini. Yang pertama adalah separate subject design. Kurikulum ini adalah kurikulum yang telah lama ada atau bisa disebut kuno yang bisa bertahan hingga saat ini. Mereka menyajikan bahan ajar disusun secara terpisah dan memiliki batas waktu dan juga dipegang oleh guru. Yang kedua adalah correlated core. Mata pelajaran ini disajikan secara terpisah, namun jika memiliki hubungan yang sama maka bisa dijadikan menjadi satu. Ada dua hal yang membentuk correlated core. Yang pertama adalah mengintegrasikan sebuah pelajaran dan menyatukan sebuah pelajaran tersebut menjadi satu. Dan yang kedua, menyusun kembali bahan ajaran tersebut untuk dijadikan sebuah tema yang umum atau yang dijadikan sebagai materi dasar dalam pelajaran tersebut. Dan salah satu contohnya adalah seperti Al-Quran dan hadis. Seperti dalam pembelajaran sholat, Al-Qurannya bisa diambil sebagai surat Al-Fatihah dalam sesudah takbir, dan juga dalam hadis kita bisa memperoleh hal-hal yang terkait dengan sholat dalam hadis-hadis riwayat. Seperti itu. Itu untuk correlated core. Yang ketiga, mengenai fused core, karakteristik utama dalam desain ini adalah unifikasi dan juga integrasi dari materi yang dimaksimalkan dari sebuah materi secara terpisah namun masih berhubungan. Contohnya seperti mata pelajaran sosiologi, antropologi, lalu ekonomi, dan itu bisa disajikan atau diajarkan sebagai inti dari bahan social study. Seperti itu adalah contoh dalam fused core. Yang keempat adalah the experience or activity core. Hal ini dipusatkan kepada minat-minat atau keinginan para peserta ataupun bakat-bakat yang diminati oleh peserta didik, dan juga pada hakikatnya karakteristik kelemahan maupun kelebihan dalam kurikulum core ini itu hampir sama dengan the activity or experience design. Jadi pada hakikatnya semuanya itu sama. Jadi saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut karena teman saya sudah menjelaskannya lebih rinci daripada yang saya bicarakan saat ini. Yang kelima adalah the area of living core. Hal ini mengacu kepada pendidikan yang progresif dan memiliki hal yang murni atau yang cocok dijadikan sebagai pendidikan umum. Mengapa begitu? Karena desain ini lebih mengacu terhadap problem centered, dan juga fokus guru di sini adalah sebagai pembimbing bagi para peserta didik. Selain itu, materi ataupun desain yang disajikan adalah secara relevan dan juga profesional. Dan subjek yang dijadikan dalam desain ini adalah kehidupan umum dan juga sebagai problema-problema dalam kehidupan. Walau begitu, ada pula kelemahan dalam desain ini. Yang pertama, sangat sulit untuk menemukan sumber pelajaran
yang akan dibagikan terhadap peserta didik. Selain itu, ada pula tentang pendekatannya yang terlalu lemah. Itulah salah satu kelemahan, tapi tidak memungkiri bahwa pelajaran atau desain ini adalah yang paling cocok untuk dijadikan pendidikan umum. Yang keenam atau yang terakhir adalah social problem, didasarkan atas problema-problema yang mendasar dan juga bersifat kontroversial, cenderung mencoba untuk memberikan penilaian yang bersifat kritis. Lalu, model ini berfokus kepada masalah-masalah yang disiapkan sebelumnya dan juga pembelajarannya bersifat umum atau mendasar. Nah, rangkaian dari inti desain ini diatur berdasarkan faktor psikologi seperti kematangan, latar belakang, pengalaman, prioritas, pelajaran, minat, ataupun tingkat kesulitan. Nah, semuanya sudah saya paparkan, semoga saja tidak terlalu sulit untuk dipahami, maka akan saya kembalikan kepada materi yang selanjutnya. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah di unencapsulation design. Unencapsulation sendiri itu artinya adalah suatu tindakan ataupun pertumbuhan atau kondisi dan proses yang tidak dibatasi. Menurut sang penggagas Joseph Royce, model ini dikembangkan dengan tujuan untuk menghilangkan berbagai efek pembatasan. Nah, desain ini didasari oleh pandangan bahwa manusia secara umum manusia memiliki persepsi dan pemahaman tentang dunia sesuai dengan kenyataannya yang tidak ada batasnya. Tujuan dari kurikulum ini adalah untuk menghasilkan manusia yang lebih baik lagi, memiliki behavior yang dibangun dengan pemahaman secara umum dan seimbang atau sound and balanced knowledge, bukan persepsi yang menyimpang atau persangka buruk yang tidak disadari. Nah, desain ini tuh jelasnya diperuntukkan hanya untuk general education atau pendidikan umum, bukan untuk profesi kerja atau pendidikan khusus lainnya. Menurut Royce, pengetahuan yang umumnya diperlukan dan berimbang atau sound and balanced knowledge itu hanya bisa didapatkan jika seluruh kesempatan berpikir dan persepsi dilaksanakan dalam pengembangan konsep dan gagasan. Meskipun dia tahu bahwa kenyataannya ada banyak teori-teori pengetahuan, namun menurutnya berdasarkan kebutuhan psikologis, manusia hanya perlu mengetahui 4 bidang pengetahuan yang bisa juga disebut dengan 4 basic processes. 4 basic processes. Yang pertama adalah pengetahuan rasional atau rationalism. Nah, rationalism ini diperlukan agar dapat memberikan kemampuan rasional kepada peserta didik, sehingga mereka dapat mengetahui mana yang baik, mana yang logis dan mana yang tidak logis dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua adalah pengetahuan empirisme atau empirism, yang dimana peserta didik memperoleh kepandaian atau pengetahuan dari pengalaman yang dia jalani. Ketiga adalah intuisme atau intuitionism. Intuisme adalah mengajak peserta didik untuk dapat mengukur baik atau buruknya suatu perbuatan menggunakan intuisi atau hati nurani mereka dengan baik. Yang keempat adalah authoritarianism. Pengetahuan ini mengajak peserta didik untuk dapat berpegang teguh dengan apa yang dia yakini. Sekian presentasi kami kelompok 4 mengenai model-model desain kurikulum. Semoga bermanfaat dan jelas. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Kami akan berusaha menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.